Baik, kali ini saya menjelaskan bagaimana cara menginput soal ke ujian ya. Nah, kan tadi awalnya soal sudah dibuat di bank soal ini. Ya, misalkan IPA ada 14 soal. Nah, ini. Nah, misalkan 14 soal. Ini dimasukkan soal ini dimasukkan ke soal ujian. Bagaimana caranya jadi syaratnya bank soalnya sudah lengkap. Misalkan ada 40 ya 40 ya. Misalkan ada 50 soal 50, 30 soal 30. Nah, kalau sudah ada soal seperti ini sudah lengkap, sudah dipastikan juga ya soalnya ini udah benar apa tidak. Misalkan ini dicek, cek satu persatu kalau bisa. Lihat soal ini yang akan tampil ke siswa nanti. Ya, karena ada beberapa kejadian tidak dicek soal ini, maka soalnya eh, tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai. Kadang nanti belum dicek tidak ada gambarnya, macam-macam. Nih dicek ya satu persatu. Lihat, jangan edit ya, edit mengganti soal. Kalau mau lihat lihat saja. Nah, nih misalkan ini lihat soal. Oke, kita memasukkan soal ini ke ujian. Bagaimana caranya di ujian online? Nah, untuk masukkan soal ini ada 3 pilihan. Sebenarnya ini fungsinya sama saja. Cuma ini perbedaan ibaratnya memisahkan ya. Ibaratnya kamar-kamar. Ujian online ini ibaratnya untuk ulangan harian. UTS ini khusus ujian semester, tryout, ada olimpiade ya. Ini sebenarnya fungsinya sama, cara menjalankannya sama, cuma kamarnya dipisahkan. Kita ujian semester menggunakan UAS, UTS UAS. Nah, ini udah saya buat 3 ya. Ini ibaratnya ruang lingkup judul ujiannya. Nanti di dalam kelas ini ada pelajaran. Contoh ya, ada berapa pelajaran? Ada 11 pelajaran seperti ini. Ya, ini harus dipisah. Nah, ada berapa pelajaran? Nah, ini masih kosong. Kelas 9 masih kosong. Nah, bagaimana cara memasukkan ya? Jadi nanti misalkan Bapak Ibu kelas 8 masukkannya, misalkan kelas 9, kelas 9, kelas 7, kelas 7. Misalkan memasukkan soal di kelas 7 ya. Klik kelas 7, pengaturan pelajaran. Nah, kebetulan soal IPA saya ini udah lengkap. Jadi kalau mau nambah tidak bisa lagi ya. Nah, ini. Nah, cara ngecek soalnya sudah masuk, misalkan saya mau nambah soal nih. Misalkan nambah soal yang atas nih lah. Tidak bisa karena soal udah saya setting. Nah, tidak bisa karena soalnya udah 30. Nah, cara ngeliat soal di sini, klik soal. Nah, ini soal-soal yang sudah dibuat oleh saya. Nah, kita kembali. Nah, kita kembali ke mapel ya, mapel ujian kelas 7. Cara menambahkan soal, pertama tambahkan dulu mata pelajarannya. Klik tambah ini, klik misalkan SBK ya, SBK, simpan pelajaran. Nah, sudah ini diatur dulu. Klik seni budayanya, pengaturan umum, klik pengaturan. Usahakan tanggal berapa ujiannya ya. Ini misalkan saya setting misalkan tanggal 11, jamnya ya, diklik yang ini. Misalkan mulainya jam 8.00 ya, AM, durasinya 120 menit, nilainya 100, jumlah soal misalkan 40, KKM 5 soal acak. Pembahasan soal dibuka. Kalau ini dibuka, berarti siswa bisa melihat pelajaran. Tapi kalau ini ditutup seperti ini, siswa tidak bisa melihat nilai. Buka ujian nanti begitu admin yang akan melaksanakan. Simpan pengaturan. Nah, ini soal seni budaya, judulnya sudah masuk. Kita masukkan soal. Caranya klik seni budaya, klik tambah soal. Pengatur kisi-kisi tidak perlu diisi ya. Kalau mau diisi silahkan, tapi tidak apa. Kisi-kisi caranya ngisi, klik kisi-kisi tambah. Nah, ini kisi-kisinya ya. Tapi kalau saya biar cepat tidak perlu. Klik seni budaya, kita mau nambahkan soal, klik tambah soal. Nah, misalkan ini mau dimasukkan ya. Sebelum kita masukkan, kita cek dulu soal kita. Oh, sudah 17 nih, belum lengkap semua. Cara masukkannya klik. Oh, sebelum masukkan dicek dulu soalnya. Benar nggak nih soalnya? Oh ya, nggak benar. Baru klik ya. Klik ini, pilih soal.
Oke, soal ditambah. Perhatikan sebelah kanan, ini soal sudah masuk dari 41 soal. Soal satu soal sudah masuk ya. Lanjut ke soal kedua. Sebelum masuk menambahkan soal, lihat dulu soalnya udah benar apa enggak. Nah, sudah benar. Klik pilih soal. Sudah masuk soal selanjutnya. Sampai seterusnya seperti itu. Sampai soal kita sudah lengkap ya. Seperti itu. Nah, ini udah 4 soal. Cara ngecek soalnya udah masuk, kalian klik sebelah sini. Nah, ini. Ya, ini berarti soalnya sudah masuk. Sampai selanjutnya, sampai 40 soal. Mungkin itu saja dari saya. Mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.